Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ustazah Siti Baroroh, insyaallah dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang adab-adab makan dan minum. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi Allah memberkahi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat manusia. Di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia adalah Allah mengatur pola konsumsi atau Allah mengatur pola makan dan minum manusia. Coba kalau kalian perhatikan seekor binatang, misalnya contohnya anjing misalnya, ketika mencari makanan dia mengorek-ngorek tong sampah dan memakan bangkai, makan makanan yang kotor dan sebagainya. Dan ketika manusia, maka Allah atur pola makannya, pola konsumsinya. Manusia hanya diberikan makanan yang baik-baik saja, gitu ya. Tidak diberikan makanan yang tidak baik. Jadi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, yang merupakan juga bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyamakan pola konsumsi manusia itu sama dengan pola konsumsi yang diperintahkan kepada para rasul. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah telah memerintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang sama kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari sebagian makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian kerjakan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari sebagian makanan yang baik-baik yang telah kami anugerahkan sebagai rezeki bagimu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, wahai Tuhanku, akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dipenuhi dengan perkara yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, agama kita, agama Islam, tidak hanya sekedar mengatur apa yang boleh dimakan, tetapi juga mengatur bagaimana adab ketika kita makan. Nah, bagaimana adabnya ketika kita makan, maka kita akan bahas kali ini insyaallah. Yang pertama, konsumsi yang halal dan baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, tentang pola konsumsi ini. Di antaranya, yang pertama adalah semua boleh kecuali yang dilarang. Anak-anak, persoalan makanan dan minuman termasuk di dalam kaidah segala sesuatu prinsipnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi semua itu sebenarnya boleh dimakan kecuali memang ada dalil yang melarangnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Oleh karena itu, makanan yang boleh dikonsumsi jumlahnya dan jenisnya sangat banyak dibandingkan dengan makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya, yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya, dan perkara yang dibiarkan berarti diperbolehkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis, berarti boleh dimakan.
Jadi kita tidak perlu melarang-larang gitu memakan sesuatu kalau itu tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu ya. Jadi prinsipnya semua apa yang ada di muka bumi ini boleh dikonsumsi kecuali ada dalil yang melarang untuk tidak boleh dimakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hukum halal dan haram wewenang Allah. Jadi yang berhak memberikan label bahwa sesuatu itu haram atau halal itu hanya Allah. Hanya Allah yang memiliki kewenangan untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Manusia tidak punya hak itu. Oleh karena itu tidak boleh membuat aturan sendiri gitu ya. Misalnya tidak mau makan sesuatu gitu ya, sama sekali nggak mau makan gitu ya, padahal Allah mau menghalalkan, kenapa kita mesti tidak mau makan gitu ya. Jadi hanya Allah yang memiliki kewenangan untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu ya, makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang halal baik dan yang haram buruk. Anak-anak, di antara sifat yang melekat pada makanan yang halal itu adalah baik. Jadi kalau dia tuh halal itu sudah pasti baik, sehingga orang normal itu akan dapat menerimanya. Nah, sebaliknya sifat yang melekat pada makanan yang haram atau makanan dan minuman yang haram itu buruk atau menjijikkan, sehingga orang yang waras, orang yang sehat tentunya tidak akan memakan hal yang haram itu, karena di dalam sesuatu yang haram itu pasti mengandung kemudorotan, pasti mengandung keburukan kalau kita konsumsi. Jadi kalau orang yang sehat, orang yang waras, orang yang normal, tentu dia tidak akan memakan sesuatu yang haram, kecuali dia mungkin pikirannya sedang tidak sehat, terganggu gitu ya. Dia akan memilih sesuatu yang haram. Jadi kalau Allah mengharamkan sesuatu berarti ada sesuatu yang tidak baik di dalam zat tersebut. Begitu sebaliknya gitu ya. Kalau Allah menghalalkan ya tidak perlu diragukan lagi gitu. Kita harus tidak boleh mengharamkannya, karena Allah sendiri tidak melarang untuk dimakan. Allah sendiri sudah menghalalkan makanan tersebut atau minuman tersebut. Kalau Allah mengharamkan yang namanya khamar, berarti ketika kita mengkonsumsi khamar itu pasti akan ada sesuatu yang akan terjadi, keburukan yang terjadi pada diri kita. Oleh karenanya dilarang oleh Allah gitu ya. Coba kalian perhatikan, kalau ada manusia yang masyarakat atau orang-orang yang masih minum khamar atau minum-minuman keras, pasti akibatnya dia tidak baik, akan merusak dirinya, merusak jiwanya, otaknya jadi terganggu gitu, jadi sedeng, jadi tidak bisa berpikir dengan baik gitu ya, karena dia sudah mengkonsumsi sesuatu yang halal, yang haram. Begitu juga akan menimbulkan banyak macam penyakit di dalam tubuhnya. Jadi selain penyakit fisik juga akan menimbulkan penyakit jiwa ya, menjadi gila ya salah satunya, kemudian akan marah-marah, kemudian akan berpengaruh kepada perilakunya yang tidak karuan gitu ya. Oleh karena itu sesuatu yang dihalalkan mari kita nikmati, yang diharamkan oleh Allah ya mari kita tinggalkan. Di dalam Surah Al-A'raf ayat 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dia yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ya, tadi sudah Ustazah jelaskan. Nah, anak-anak yang Ustazah sayangi, di dalam surah Al-Maidah ayat 5 Allah juga memberikan contoh ya, contoh makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang di sini Ustazah akan bacakan artinya saja ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Surah Al-Maidah ayat 3. Nah, di dalam ayat ini Allah jelas ya mengharamkan yang namanya darah, daging, bangkai babi. Jadi darahnya haram, bangkainya juga haram, dagingnya juga haram, semuanya haram babi itu. Dan Allah juga mengharamkan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Makanya kalau menyembelih hewan, ayam misalnya, atau mungkin kita akan
menyembelih ikan gitu ya, kalau dari pasar misalnya ibu kalian itu harus membaca bismillah dulu ketika memotong ikan gitu ya. Jadi disembelih atas nama berhala, misalnya aku sembelih hewan ini untuk sesembahan gitu ya, untuk dilarung ke sungai gitu, itu tidak halal. Jadi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran ini bahwa hewan yang disembelih bukan atas nama Allah itu haram. Kemudian hewan atau dagingnya hewan yang tercekik kemudian mati gitu ya, belum sempat disembelih, itu juga haram. Hewan yang dipukul, misalnya ayam sedang nangkring ke atas meja makan kita, kemudian kita pukul, dia mati, itu dagingnya haram. Kecuali sebelum mati kita sempat menyembelihnya. Kemudian misalnya ada rusa di hutan, ditanduk oleh seekor binatang yang lain. Setelah ditanduk, maka rusa itu meninggal, mati. Dagingnya juga tidak halal. Jadi dagingnya haram, kecuali rusa tadi belum mati, meskipun dia sudah ditanduk terus sempat disembelih. Insya Allah halal ya, kalau sempat disembelih. Kemudian juga mungkin ada binatang yang sebenarnya halal, tapi karena dia diterkam oleh binatang buas lainnya kemudian dia mati, dagingnya juga haram ya, kecuali yang sempat disembelih ya. Jadi semua yang disebutkan tadi, yang Ustaz sebutkan, yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3 tadi ya, binatang-binatang tadi kan awalnya sebenarnya kalau masih hidup kemudian disembelih itu halal daging, tetapi karena dia matinya dengan cara dipukul, dengan cara ditanduk dan sebagainya tadi, belum sempat disembelih, maka dia dagingnya tidak halal. Selanjutnya yang keempat, hindarilah perkara yang subhat. Anak-anak, di dalam zat-zat makanan atau di dalam mungkin barang-barang di muka bumi ini ya, ada sesuatu yang jelas halalnya dan ada sesuatu yang jelas haramnya. Nah, kalau sesuatu itu tidak jelas ini halal atau haram, itu namanya subhat. Jadi kita harus menghindari makanan yang subhat. Artinya apa? Tidak jelas halal dan haramnya. Ya, jadi sebaiknya kita makan hal-hal yang jelas, kita tahu bahwa itu tuh halal. Jadi tidak perlu memakan makanan yang belum jelas kehalalannya. Misalnya kalian mungkin membeli sebungkus mie gitu ya. Sebungkus mie ini ada kan sekarang itu mie yang kayak mie Korea gitu ya, yang label-label Korea. Nah, di situ tidak ada label halalnya. Sebaiknya kita tidak membelinya, sebaiknya kita tidak mengkonsumsinya. Belilah mie yang memang sudah jelas ada label halalnya. Atau apa saja gitu ya. Yang tidak ada label halalnya ya sebaiknya kita hindari. Meskipun barangkali itu halal, tapi kan tidak ada label, kita belum tahu kepastiannya. Karena itu kita hindarkan. Nah, itulah yang dikatakan subhat, belum jelas halal dan haramnya. Termasuk juga ketika kita menemukan sepiring makanan mungkin di atas meja depan rumah kita misalnya, tiba-tiba ada sepiring makanan, kita tidak tahu ini makanan siapa tahu orang lewat sedang nitip gitu ya di depan rumah kita, mungkin nanti akan diambil lagi. Sebaiknya kita tidak makan sebelum kita bertanya kepada ibu kita, kepada orang rumah, ini punya siapa. Kalau belum jelas jangan dimakan, karena itu masih termasuk makanan yang subhat, belum jelas halal dan haramnya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Samar itu tadi subhat ya, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang subhat, dia telah membersihkan agama dan dirinya. Akan tetapi siapa yang terjatuh pada perkara yang subhat, sungguh dia telah terjerumus kepada perkara yang haram. Jadi hati-hati, kalau barang yang masih belum jelas kemudian kita konsumsi, itu bisa jatuh kepada hal yang haram. Ya, itu tadi hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya anak-anak, di antara adab-adab yang harus diperhatikan ketika makan dan minum ya, beberapa
yang kalian insya Allah sudah pernah belajar juga sejak kelas 1 gitu ya, kelas 2 sampai kelas 6 ini kita masih belajar tentang adab. Kenapa adab-adab makan dan minum itu penting kita pelajari? Karena itu berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Makanan yang kita konsumsi, kalau kita cara mengkonsumsinya tidak baik juga bisa berakibat tidak baik di dalam tubuh kita, tidak berkah gitu ya. Oleh karena itu ada adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita makan dan minum. Nah, yang pertama, sebelum makan kita mencuci tangan ya. Jadi mencuci tangan sebelum makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keberkahan makanan ada dengan cara berwudu sebelum makan dan berwudu setelahnya. Jadi sebelum makan berwudu itu kan membersihkan tangan kita, mulut kita gitu ya. Jadi kata Rasulullah, keberkahan makanan itu ya ada dengan cara berwudu sebelum memakannya dan berwudu sesudah memakannya gitu. Jadi sesudah makan kita cuci tangan, sebelum makan kita cuci tangan. Yang kedua, duduk dengan rapi, tidak sambil jalan-jalan, apalagi berlari. Jadi duduk dengan rapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Bersandar aja tidak pernah, apalagi sambil berdiri. Ya, jadi Rasulullah tidak pernah makan sambil bersandar. Kenapa Rasulullah tidak pernah makan sambil bersandar? Karena ketika kita makan dan minum itu kita sedang mengkonsumsi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika memakannya harus dalam posisi yang menggambarkan kerendahan hati kita ya. Tidak sambil leha-leha, tidak sambil nyantai-nyantai gitu ya. Kita harus menikmatinya dengan penuh ketawaduan ya. Makanya tidak boleh sambil bersandar. Kemudian yang ketiga, membaca basmalah dan berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada apa yang Engkau anugerahkan sebagai rizki bagi kami, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ya, diriwayatkan oleh Malik. Kemudian yang keempat, hindarilah makanan dan minuman yang panas. Ya, tidak meniupnya dan menahan nafas ketika minum. Ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bernafas ketika menghembuskan nafasnya pada minuman atau meniupkan. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bernafas dengan menghembuskan nafasnya pada minuman atau meniupnya. Jadi sebaiknya ketika kita mau makan, makanan kita masih panas, kita tunggu ya, kita bersabar untuk menunggu supaya makanannya dingin. Tidak boleh ditiup-tiup ya, atau kita hembus-hembuskan dengan mulut kita nganga, kita hembuskan nafas kita atau dengan hidung kita, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi karena karbon dioksida yang keluar dari mulut kita itu juga bisa mengandung penyakit, karenanya tidak boleh ditiup-tiup gitu ya. Jadi kita tunggu, kita bersabar untuk menunggu sampai makanannya dingin ya, tidak boleh ditiup-tiup. Kemudian yang kelima, makan dan minum dengan tangan kanan ya, tidak boleh dengan tangan kiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi fa idza syariba falyasrabu biyaminih fa inna syaitana yakulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Artinya, jika salah seorang di antara kamu makan, makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, minumlah dengan tangan kanannya, sebab syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi makan menggunakan tangan kanan. Yang keenam, tidak tergesa-gesa mengambil makanan dari pinggir dan paling dekat. Rasulullah bersabda, keberkahan turun ke tengah makanan, maka makanlah dari sisi-sisinya dan jangan makan dari tengah-tengahnya. Jadi mengambil makanan itu kalau kita makannya dari pinggir, jangan diaduk-aduk, diuak-uak gitu ya. Jadi makanannya jadi berhamburan. Ambil makanan dari sisinya, dari pinggirnya gitu ya.
karena keberkahan itu turun di tengah makanan, maka makanlah dari sisi-sisinya dan jangan makan dari tengah-tengahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, makan dengan berjamaah, makan bersama. Jadi makan sendirian itu boleh, tetapi makan berjamaah akan mendatangkan keberkahan. Makan secara bersama-sama itu akan lebih berkah, lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, makan berjamaah akan mendatangkan keberkahan, ya kata Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, makanan 2 orang akan mencukupkan untuk 3 orang dan makanan untuk 3 orang akan mencukupkan untuk 4 orang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita makan sepiring, dimakan sendirian itu kenyang, tetapi ketika ada temannya berdua, kita makan sepiring juga kenyang, gitu ya, sama kenyangnya. Nah, itu artinya makanannya berkah. Ketika sepiring dimakan bertiga, kenyang juga, gitu ya, karena makanannya berkah. Jadi makan berjamaah, makan bersama itu lebih mendatangkan keberkahan ketimbang makan sendirian. Nah, begitu pula beliau tidak makan secara berlebihan, ya kecuali secukupnya saja. Ya, jadi yang ke-8 tadi kan yang ke-7 ya, kita tidak boleh mengambil makanan dari tengah ya. Yang ke-8, tidak mencela makanan dan makan secukupnya. Jadi tidak mencela makanan. Meskipun kita tidak suka dengan makanan itu, kita tidak boleh mencela. Tidak enak makanannya. Tapi akhirnya dimakan juga, ya. Jadi kata Rasulullah, tidak boleh mencela makanan. Dan kita makan secukupnya saja. Dikabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan. Jika beliau tidak suka, maka beliau tidak memakannya. Jika beliau suka, maka beliau memakannya, ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Nah, begitu pula beliau tidak makan secara berlebihan, kecuali secukupnya saja, yaitu maksimal mengisi sepertiga perutnya. Nah, dalam sebuah hadis ya Rasulullah bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah lebih buruk dari perut. Cukuplah seseorang anak Adam makan beberapa suap yang dapat membuat tulang rusuknya berdiri. Jika mesti lebih, cukuplah sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau makan itu sepertiga mengisi perut kita itu makanan, kemudian sepertiganya lagi untuk minuman, sepertiga lagi untuk bernafas. Jadi tidak langsung makan sampai kenyang sementara kita belum minum. Jadi makannya jadi tidak terlalu kenyang, tidak sampai kekenyangan gitu ya. Jadi setengah kenyang sudah berhenti, karena nanti akan minum dan dengan minum itu insya Allah akan menjadi kenyang. Nah, selanjutnya yang ke-9, berdoa setelah makan dan minum, ya. Jadi doanya apa? Membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Jadi membaca alhamdulillah dan berdoa setelah makan, ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah berdoa selesai makan dengan doa Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Nah, yang ke-10, tidak menyisakan makanan dan mencuci tangan setelah makan. Dikabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan menggunakan 3 jari dan menjilati jari-jari tersebut sebelum dibersihkan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci tangan setelah makan. Jadi ketika Rasulullah makan menggunakan 3 jari, menjimpit dengan 3 jari, dan selesai makan itu dijilat makanan yang lengket di tangan. Kemudian baru mencuci tangan. Terakhir, yang ke-11, tidak langsung tidur setelah makan. Jadi kalau habis makan tidak boleh langsung tidur, ya, karena makanannya belum turun ini dari lambung kita. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW melarang untuk tidur setelah makan, dan harus ada jeda, ada waktu yang cukup, ya, antara makan dan tidur. Ya, sambil menunggu ya kita melakukan aktivitas yang lain yang bermanfaat. Yang penting jangan tidur, langsung tidur kalau kita makan. Nanti kalau kita tidur bisa sesak nafasnya gitu ya. Makanannya bisa naik ke atas gitu ya. Apalagi misalnya makannya kekenyangan gitu ya. Jadi bisa berbahaya, bisa akan mengganggu kesehatan kita. Nah, itulah anak-anak yang soleh dan solehah, agama kita, agama Islam yang kita cintai ini sangat memperhatikan apa-apa
aktivitas dalam kehidupan kita, pun juga tentang masalah makan dan minum. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan peringatan bagi kalian dan juga buat ustazah untuk tetap memperhatikan adab-adab makan dan minum. Meskipun ini sudah setiap hari mungkin kita lakukan, tapi terkadang masih ada yang lupa, masih ada yang makan sambil berdiri, masih ada yang menggunakan tangan kiri, padahal sudah tahu bahwa itu tidak diperbolehkan, itu tuh dilarang karena setan itu makannya dengan tangan kiri, ya. Berarti kalau kita makan dengan tangan kiri sama dong dengan setan. Baik, tentu anak-anak ustazah selalu berusaha untuk lebih baik, setiap hari selalu melakukan perubahan-perubahan, ya, menuju ke arah yang lebih baik. Baik, demikian barangkali yang bisa kita bahas pada hari ini. Ustazah berpesan tetap jaga kesehatan, ya, menggunakan masker kalau keluar rumah, sering mencuci tangan, ya, dan tidak boleh dekat-dekat, harus menjaga jarak, ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita doa selesai belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.